Part 2 ini kita lanjutkan koleksi Al-Quran dari zaman dulu kala di museum ini. Selain itu juga kita lihat hasil dari beberapa manuskrip dan hasil penelitian serta penemuan dari ilmuwan-ilmuwan Islam zaman dahulu kala. Assalamualaikum Sobat Santuy, kaum rebahan yang hobi jalan-jalan, pergi tidak dijemput, pulang tidak diantar. Mau kemana atau ngapain kita kali ini? Di part 2 ini lebih banyak hal menarik yang kita tampilkan di Museum of Islamic Art Doha, Qatar. Saksikan terus, jangan dilewatkan video ini. Ini adalah manuskrip pertama kali Al-Quran ya. Ini luar biasa nih. Ya, terlihat keterangannya. Ini abad pertama, tahun-tahun pertama tahun Hijriyah atau sekitar 7 Masehi ya. Tulisannya sudah sebagus ini. Masya Allah. Berikutnya adalah manuskrip Quran surat Al-Maidah ayat 63-78 dan 116-120 dan surat Al-An'am ayat 1-20 di Bani Umayyah ini ya, abad pertama sampai kedua Hijriyah, terus atau sekitar di 7-8 Masehi. Nah, yang di sebelahnya ini surat Ar-Ra'd ayat ke-12-43 dan surat Ibrahim ayat 1-18 sama Bani Umayyah juga. Ini keramik mihrab, terdapat tulisan Al-Fatihah di kurang lebih 1268 Masehi atau 668 Hijri. Kalau ini kaligrafi kuda ya. Ini pada abad 16-17 Masehi, Mughal period di India. Ini surat Al-Baqarah ayat kursi, dari keterangannya seperti itu. Ini adalah manuskrip Quran dari Syria dan utara Irak, dibuat dari emas dan perak ya, luar biasa. Ditulis di kertasnya, Masya Allah. Untuk ruangan sini full manuskrip Quran dari zaman dulu. Bahkan tadi yang kita lihat pertama dari bahasa tahun awal-awal Hijriyah, sudah mulai penulisan awal itu sudah ada. Ada berbagai jenis tipe penulisan kaligrafi yang ditulis di sini yang terlihat ya. Kita mulai lihat perkembangan gaya-gaya penulisan kaligrafi juga bisa terlihat di sini. Ini adalah pintu yang terbuat dari kayu dan diukir. Ini surat Al-Saf dan surat Al-Fat serta surat Quraisy dan surat Al-Fil. Nah, ini dijadikan tembok nih biasanya. Jadi zaman dulu ini temboknya udah, pintunya udah pada keren-keren, luar biasa. Abad 15, manuskrip ditulis sudah sebesar ini. Dia bisa membuat teknologi untuk kertas sebesar ini dan tinta sebesar sebanyak ini nih, sudah luar biasa. Gua tahun 1600-an Masehi sudah secantik ini dengan ada goldnya di dalamnya dan ada warna-warni. Jadi zaman dulu itu tulisan sudah ada warna merah, biru dan gold ya. Kerengan ini khusus untuk Quran manuskrip. Ini adalah makta atau pen yang digunakan di Ottoman, masa Ottoman di abad ke-18-19 Masehi. Ini adalah tempat tinta yang digunakan abad 9-10 Masehi. Lagi ini pen box yang digunakan ke tahun 1200-an Masehi. Jadi tempat pensil sudah ada zaman dulu ya, bukan zaman sekarang aja. Ini pisau dari India, Mughal period dari abad ke-17 Masehi. Ujungnya itu kayak keramik atau giok ya. Ini adalah miniatur Quran kecil beserta box untuk penyimpanannya ya, dari abad ke-16. Kita lihat itu box penyimpanannya, ini Qurannya. Luar biasa. Jadi Al-Quran kecil tuh jangan dikira baru ada sekarang ya. Sudah ada dari abad ke-16 Masehi juga sudah ada. Ini adalah hiasan untuk lampu masjid dari abad ke-14 dari Mesir, Kairo. Mamluk period. Buat sekarang yang menggunakan kiblat indikator pakai aplikasi atau pakai alat-alat yang modern lainnya nih, zaman dulu nih sudah ada, Masya Allah. Sudah dipikirkan nih, hebatnya ilmuwan-ilmuwan muslim zaman dulu nih. Ini adalah panel dari mimbar dari Amir Qausum dari Mesir, Mamluk period tahun 1330-an. Sampai di atas tuh. Di ruangan ini lebih banyak ada kaligrafi tapi yang ditulis di
mungkin selain kertas ya, permadani dan sebagainya. Kalau ini adalah kunci Ka'bah yang dari abad 13 sampai 14 Masehi. Seperti ini kuncinya nih, luar biasa. Dan sebagaimana kita ketahui, kunci Ka'bah itu yang memegangnya itu sesuai dengan amanah dari Rasulullah, itu ada 1 orang dan anak keturunannya, dan masih dijalankan sampai sekarang. Ini beberapa keramik yang dilengkapi dengan ukiran kaligrafi di sekitarnya. Prayer rug itu apa tuh? Sajadah. Cantik ya. Bahkan ini lebih desain minimalisnya dapat banget, warnanya cuma 2 warna tapi mantep ini. Bahkan jauh lebih bagus dari desain-desain sajadah zaman sekarang. Lihat ini adalah cover dari Ka'bah dari tahun 1839 sampai 1861. Nih, pada zaman Ottoman period. Masya Allah. Memang kalau nggak salah itu Ka'bah berwarna hitam dan kuning itu baru ada masanya ya. Zaman dulu belum. Nah, ternyata zaman dulu ada sertifikat umroh ya. Berarti jangan-jangan ada juga sertifikat buat haji. Ini sekitar tahun 1433. Nih, sepanjang ini nih sertifikatnya. Kita lihat sertifikatnya nih, dari atas masih ada gulungannya ini. Saya pelan-pelan biar sobat santuy bisa lihat ya. Iya, masih ada gulungannya. Kita lihat nisan ya, dari 1179 Masehi. Jadi zaman dulu makam sudah dibuat dengan keramik seperti ini dan ada ayat-ayatnya yang kaligrafinya yang ditulis. Ada berbagai macam bentuk. Ini lukisan Ka'bah dan sekitarnya di tahun 1800-an Masehi. 1800-an sudah sebagus ini loh. Kita ketemu dinar lagi dan manuskrip Al-Quran lagi dari berbagai zaman, dan juga ada ini sepertinya tempat minum ya, water liter flask. Ya benar. Kalau ini berasal dari Sultan Ahmed III tahun 1703 nih. Sebesar ini. Nah ini nih, kita lihat nih, Curtain of the Tomb of the Prophet di Madinah. Sebagaimana kita ketahui makamnya Rasul itu di Madinah. Nah ini untuk penutupnya ini dulu, zaman dulu ini di tahun 1703 sampai 1730 Masehi. 1700-an, desain sudah sebagus ini dan warnanya sudah semenarik ini nih. Selain ada LCD yang ditempel di tembok, juga ada LCD yang berbentuk meja begini yang bisa kita gunakan sebagai area edukasi. Nah ini kita masuk ke ruangan berikutnya, kurang lebih ada kerajinan-kerajinan seperti ini ya. Ini kerajinan untuk desain rumah. Ini manuskrip dari alfabet, nomor, dan angka dan huruf ya. Nih, dari tahun abad 10 sampai 11 Masehi. Manuskripnya sudah ada nih. 16 sampai 17 Masehi. Ini manuskrip dari abad 17, penjelasan tentang lingkaran. Luar biasa ya. Pelajaran astronomi zaman dulu nih, kitabnya seperti ini nih. Kalau di sebelah ini terkait almanak kalender dari Sultan Sulaiman abad ke-15 ya, abad 15-14 ini. Ini kalender, ini kalender scroll. Luar biasa, zaman dulu sudah ada kalender di masa Ottoman. Coba kita gedein ya. Nah ini sudah kalender zaman dulu nih, belum butuh ke bagian percetakan, cetak sendiri nih. Luar biasa. Setelah jam matahari, mantap. Ini kiblat, kompas, dan kita melihat untuk alat-alat untuk navigasi zaman dulu ya, juga ada di sini. Di sini banyak kitab-kitab penting, ilmuwan dan ahli-ahli hebat Muslim zaman dahulu. Memang ternyata ruangan ini buat knowledge, science, dan teknologi ya. Jadi setiap ruangan tuh dia punya tujuan sendiri. Kelewatan. Ini kitab yang ditulis oleh Ibnu Sina nih.
Bapak pendidikan atau Bapak kedokteran ya? Atau kita kenal dengan Avicenna. Kitabnya kurang lebih seperti ini. Jadi pewarnaan dengan menggunakan stabilo itu konsepnya sudah ada dari zaman dahulu. Luar biasa. Kalau ini kitab Pharmacopoeia. Manuskripnya kurang lebih seperti ini. Meja ini ada alat untuk navigasi. Kita disuruh mencoba sendiri. Di bawahnya sini ada bintang-bintang yang bisa kita jadikan untuk menggunakan navigasi pada zaman dahulu. Nah, petunjuknya kurang lebih seperti ini. Dan mungkin ini bisa kita putar ya. Lalu kita bisa menentukan posisi kita dan arah kita pada saat malam hari menggunakan bintang-bintang. Luar biasa kan? Untuk astronomi nih, alat-alat yang digunakan zaman dahulu kurang lebih seperti ini. Dari 1000 Masehi. Buku terkait bintang. Nah, buku astronomi yang ditulis oleh Al-Sufi ini. Tahun 986 Masehi. Tahun segitu loh sudah ada astronomi. Ini globe, celestial globe. Ada petanya juga ya. Cuma semoga kelihatan jelas ya. Nih. Kita keluar dari galeri 5 nih. Langsung view-nya seperti ini nih. Ada cafe, pemandangannya langsung laut, dan ini ada jembatan. Itu yang tadi di lantai 1. Tangganya di belakang sana ya. Kayaknya bangunan ini udah dipikirkan matang-matang ya. Atapnya ada bolong-bolong gitu beserta desain lampunya juga menarik, dan kacanya terbuka mulai dari atas sampai bawah, jadi cahaya masuk bagus sekali dari lantai atas sampai bawah. Nah, itu kafenya. Di tengah-tengahnya ada air mancur dan ada porsi kanan kiri buat yang pengen makan di sini ya. Kita lanjut ke lantai 3. Nih tangganya. Nah, desainnya pembatasnya ini di sisi kanan dibuat dari kaca, yang kiri dari logam. Tangganya ini tidak licin ya. Warna coklat, kayak warna-warna gurun. Ternyata belum, kita masih harus naik lagi. Oke, alhamdulillah sampai di lantai 3 dan ada jembatan juga. Kita masuk dari sini. Kita mulai dari galeri 10. Kalau tadi di lantai 2 sampai galeri 9. Ternyata lantai 3 ini mulai dari galeri 10. Yuk kita masuk. Ruangan galeri 10 kurang lebih seperti ini. Ini terlihat ada berbagai box, termasuk pen box juga ada di sini. Ada hiasan gading juga dan ukiran dari berbagai masa, mulai dari Mesir dan sampai ke Italia juga ada. Ini adalah kerajinan kaca, kerajinan keramik, dan kerajinan logam dari berbagai daerah, mulai dari Mesir, Syria, dan berbagai tahun ya. Kalau ini kerajinan keramik dari Spanyol, kurang lebih 15 Masehi. Ini juga dari Syria, yang ini dari Spanyol, dan yang terakhir juga sama dari Turki. Ruangan berikutnya juga ada kerajinan logam, kaca, dan keramik, serta ukiran-ukiran kayu. Nih, kerajinan logam terbesar yang saya lihat dari lantai 2 sampai lantai 3 ini. Apa yang ada di dalamnya nih kita lihat. Ini tray. Dibuat untuk Sultan Al-Nasir dari tahun 1285 Masehi di sekitar Mesir dan Syria. Ternyata tempat lilin ya, dibuat tahun 1345 di sekitar Mesir atau Syria. Ternyata zaman dulu kerajinan logamnya udah sedetail ini. Nih lihat nih. Ini tahun abad 13 dan sudah sedetail ini tulisannya. Ini untuk gelas kaca abad 14, sudah sedetail ini. Surah Al-Nur ayat 35 di dalamnya. Di sini keterangannya tertulis demikian. Nah, kalau ada layar edukasi gini nih, senang nih anak nih. Hampir salah pilih Arab tulisannya. Untung pilih yang Inggris.
Kaligrafi ini dibuat di zaman Ottoman ya, untuk Sultan Sulaiman tahun 1520 sampai 1666 Masehi. Ini adalah foto dari Sultan Mehmed II dari Ottoman yang memerintah tahun 1432 sampai 1481 Masehi. Ini jadi Mehmed II. Ini adalah karpet dari Turki abad 16. Ruangan ini khusus untuk seninya dari Arts of Turkey dan Ottoman. Nah, di sini terlihat ada keramik-keramik dan kerajinan kaligrafi dan lain-lain. Ini adalah lampu masjid zaman 16 Masehi dari Ottoman period. The Art of Living in Damascus. Pada tahun itu ya, kita akan lihat desainnya seperti apa. Di Arts of Turkey ini ada satu ruangan khusus dibuat benar-benar seperti ruangan di zaman dahulu Turki itu tahun 1800-an kalau nggak salah. Desainnya sudah dibuat dari atap sampai ke bawahnya. Atapnya lumayan tinggi ya. Ukirannya mulai dari atas sampai di bawah dan ada kaligrafi di sekitarnya. Selain itu ada hiasan keramik dan hiasan kaca di sekitarnya. Kursi dibuat melingkar seperti ini dan ini semi lesehan ya sepertinya. Ada karpet juga dan hiasan untuk makanan dan minumannya juga sudah ada. Kita lihat salah satu kaligrafinya ya. Nah, di ujung atas ini kurang lebih seperti ini kaligrafinya. Ukirannya sungguh detail sekali nih. Untuk tahun 1816 sampai 1817 Masehi. Ada cermin gede. Dari Arts of Turkey kita akan masuk ke satu ruangan yang menarik. Begitu kita masuk, di depan pintunya sudah ada pedang panjang sekali, pedang zaman dulu yang digunakan untuk perang. Kita lihat ke sisi sebelah kanan. Ini ada lukisan berupa gulungan ya, gulungan lukisan. Mana penjelasannya? Nah, ini sepertinya lukisan perang ya. Di 1834 sampai 1848 dari Iran. Benar, ruangan ini khusus untuk hiasan seni untuk semasa perang. Ini dari keterangannya sih panah untuk berburu ya, untuk berburu dan memanahnya. Ini termasuk ada perisainya juga ada di sini. Ternyata busur zaman dulu tuh bentuknya bermacam-macam ya. Ada yang hampir semi bulat seperti itu. Dan tempat untuk anak panahnya juga disediakan. Kalau yang sudah berbentuk logam ini sudah tentu pada masa Ottoman Turki ini. Di situ juga tertulis di abad 16. Ini adalah pedang dan juga helm perang. Menarik adalah di tengah-tengahnya ini ada kudanya gede banget ditutupi jubah besi serta prajurit lengkap dengan pedang, perisai dan helm serta jubahnya. Kita lihat keterangannya ini kavaleri di zaman Ottoman abad 15 akhir sampai 16 awal. Ini adalah cover buat kuda nih. Cantik ya. Ini pedang dari beberapa abad yang lalu. Bentuknya macam-macam, tapi yang menarik ini, kita lihat ada kaligrafi yang tertulis di salah satu pedangnya dari ujung sampai ke ujung. Ada kaligrafinya. Baju perang yang digunakan zaman dulu. Nah, yang di atas ada desain khususnya. Ada kaligrafinya juga. Kalau ini pisau dan belati. Nah, selain senjata tajam, ada juga senjata api yang dipamerkan di sini nih. Sepanjang ini nih. Orangnya segede apa ya? Ada beberapa tempat yang memamerkan senjata api ini. Kita masuk di ruangan Imperial Arts of Iran dan Asia Pusat, Central Asia, Asia Pusat atau apa. Ruangannya seperti ini ya. Ini penempatannya menarik ya, permadaninya dijejer benar-benar di lantai. Kalau yang lainnya dari tadi kita lihat itu banyak yang di dinding seperti ini, tapi yang
Satu tadi itu benar-benar di lantai. Ini panjang bener ya sampai ke atas. Menarik nih, toolbox dari akhir abad 18 sampai awal 19. Toolboxnya sudah sekeren ini. Menarik, di sini ada lukisan yang dibuat pada tahun 1700-an ya. Di bawahnya ini ada pedang dan perhiasan yang juga digunakan zaman dahulu. 1700-an kalau nggak salah. Oh, ada yang 1900-an ternyata. Ini menarik nih. Ruangannya ini besar banget, tapi yang membuat dia menarik itu adalah kita sediakan kursinya. Bisa diputar ya, nak? Coba. Ditutup. Nah, bisa ditutup tuh. Keren ya. Di sini ada yang menarik nih. Ini ada kaligrafi yang dibuat dari daun. Dibuat dari abad 19. Luar biasa. Nah, begitu kita keluar, kita dapat ini nih. Sunset, mataharinya merah. Gradasi langitnya ini bagus ya. Saya nggak pernah lihat di Indonesia nih seperti ini. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, share jika dirasa video ini bermanfaat. Saya doakan semoga semua sobat santuy dalam keberkahan, kebaikan, perlindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, dalam kebaikan, keberkahan, banyak lancar berkah rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.